Kita semua kan pengen jadi orang baik ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau semua usaha kita untuk jadi benar itu justru salah arah? Hari ini kita akan coba bedah konsep kebenaran itu sendiri. Apa sebetulnya tujuannya dan gimana cara kita mencapainya? Yuk kita mulai. Jadi, langsung aja ke pertanyaan intinya. Kita semua kan tumbuh dengan ide bahwa jadi orang baik itu ya penting. Tapi gimana kalau semua usaha kita itu ternyata nggak cukup? Gimana kalau pendekatan kita selama ini justru meleset dari sasaran yang sebenarnya? Nah, disinilah letak ironinya. Kutipan ini nunjukin masalah utamanya. Bangsa Israel yang bisa dibilang paling semangat ngikutin hukum Tuhan, malah gagal. Kenapa? Karena seperti yang tertulis di sini, mereka terlalu sibuk mendirikan standar kebenaran versi mereka sendiri, sampai-sampai mereka nggak mau tunduk sama kebenaran yang Tuhan tawarkan. Ini ngebawa kita ke bagian pertama, yang saya sebut perangkap kebenaran. Sebuah ide yang kedengarnya benar, tapi justru ngejebak kita. Perangkap di mana makin keras kita berusaha jadi baik, bisa jadi kita makin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Coba bayangin deh, standar kebenaran Tuhan itu ibaratnya tembok yang tinggi banget di depan kita. Kesempurnaan mutlak. Kenyataannya, nggak ada satu orang pun yang bisa manjat tembok itu. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik ya, tapi usaha terbaik kita sekalipun nggak akan pernah nyampe ke puncaknya. Sumber kita pakai metafora yang, terus terang, cukup nyelekit untuk ngejelasin ini. Dikatakan bahwa bahkan perbuatan terbaik kita, usaha kita yang paling tulus untuk jadi benar, kalau dibandingin sama kesucian Tuhan yang sempurna, itu kayak kain kotor. Gambaran yang mengejutkan, tapi ini nunjukin betapa besarnya jurang pemisah itu. Oke, jadi kalau usaha kita sendiri nggak cukup, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita sampai ke inti pembahasannya. Ternyata ada dua macam kebenaran. Yang satu kita usahakan, yang satunya lagi adalah pemberian. Yuk kita lihat bedanya. Di layar ini kita bisa lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, kebenaran kita. Ini yang bikin capek. Ini soal terus-terusan nyoba, taat aturan, dan berharap kita udah cukup baik. Fokusnya ke perbuatan kita. Tapi coba lihat yang kanan, kebenaran Tuhan. Ini pergeseran total. Ini bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal apa yang udah disediakan. Bukan diterima dengan usaha, tapi dengan iman. Dan dasarnya bukan catatan kita, tapi catatan sempurna Kristus. Nah, ini ngebawa kita ke istilah kuncinya, kebenaran yang diperhitungkan. Anggap aja ini istilah hukum. Dan analogi terbaiknya, itu kayak transaksi ilahi. Bayangin Anda punya catatan utang yang numpuk. Tapi di sisi lain, Kristus punya catatan yang sempurna tanpa celah. Waktu kita percaya, Tuhan secara sah memindahkan catatan sempurna Kristus itu ke rekening kita. Itu bukan punya kita. Tapi secara hukum, itu dihitung sebagai milik kita. Ini mungkin bikin kita bertanya, berarti kita langsung jadi orang sempurna gitu? Nah, disinilah kita perlu bedain antara status hukum kita sama proses yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ada dua tahap penting di sini. Pertama, pembenaran. Anggap aja ini kayak keputusan hakim. Terjadi sekali saat kita percaya Tuhan ketok palu dan menyatakan kita benar secara hukum. Status kita aman, selesai. Tapi kemudian ada tahap kedua, pengudusan. Ini bukan keputusan sesaat, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. Disinilah Roh Kudus mulai bekerja di dalam kita, membentuk karakter kita hari demi hari, biar makin sesuai sama status baru yang udah kita terima itu. Gampangnya gini deh, pembenaran itu mengubah posisi kita di hadapan Tuhan selamanya. Pengudusan itu mengubah kondisi kita di dunia ini, hari demi hari. Yang satu terjadi instan, yang satunya lagi adalah sebuah proses. Oke, pertanyaan logis berikutnya adalah, kalau kebenaran itu hadiah, terus buat apa kita berbuat baik? Apa tindakan kita jadi nggak penting lagi? Tentu aja penting, tapi kita perlu bedain antara perbuatan sebagai usaha dan buah sebagai hasilnya. Ini pertanyaan yang wajar banget. Kalau status kita udah aman, ngapain repot-repot berbuat baik? Jawabannya ada di sumber dan motivasi di balik perbuatan kita. Coba deh, lihat perbandingan di layar ini. Yang kiri itu perbuatan mati. Itu adalah kita yang berusaha keras, pakai tenaga sendiri, mencoba menghasilkan sesuatu untuk Tuhan biar kita dapat perkenanannya. Melelahkan dan gak alami kan? Sekarang lihat yang kanan. Ini buah yang hidup. Kita nggak berusaha bikin buah itu, kita cuma tinggal di dalam anugerah Tuhan, dan buah itu tumbuh secara alami sebagai hasil dari rohnya yang bekerja melalui kita. Bedanya ada di sumbernya. Semua ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih besar. Sebetulnya, apa tujuan akhir dari semua ini? Perjalanan kebenaran ini membawa kita kemana?
Rasul Paulus, di akhir hidupnya, dia nggak menyombongkan perbuatannya loh. Justru sebaliknya dia melihat ke depan. Harapannya tertuju pada mahkota kebenaran yang dijanjikan. Ini bukan hadiah karena usahanya, tapi sebuah tanda bahwa perjalanannya selesai, proses pengudusan telah berakhir, dan dia akan jadi sempurna seperti status yang udah diberikan kepadanya sejak awal. Jadi, inilah tujuan akhirnya. Perjalanan ini dimulai dengan kita, dinyatakan benar secara hukum, dan akan berakhir dengan kita menjadi benar secara aktual, dalam setiap aspek diri kita. Status hukum dan keadaan kita yang sebenarnya pada akhirnya akan menjadi satu. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Apakah Anda melihat kebenaran sebagai gunung terjal yang harus Anda daki dengan usaha sendiri, atau sebagai hadiah tak ternilai yang hanya perlu Anda terima dan buka? Perspektif Anda terhadap pertanyaan ini akan mengubah segalanya.